Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sholat isya. Jadi kita lanjutin nih malam mingguannya ya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini bisa menambah sedikit wawasan kita. Kita sama-sama belajar. Saya tidak bermaksud menggurui bapak-bapak sekalian, tapi sama-sama kita menambah wawasan, berbagi keilmuan sehingga ibadah kita insya Allah bisa ada peningkatan. Untuk yang bawa kitabnya di halaman 618. Seperti biasa kita awali dengan bertawasul kepada Rasulullah dan hadiahkan Fatihah untuk sahibul kitab Fathul Mu'in. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi. Summa hadiatan khulusan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Ghanani. Wa usulihim wa furuhim wa silsilatihi wa syarillahi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, karena ini melanjutkan yang biasanya di blok D kita pindahkan ke masjid sini. Jadi lanjutan ya. Kita masih membahas bab puasa. Kemarin sampai ke niat puasa. Jadi dalam puasa Ramadan, puasa wajib khususnya, karena puasa yang wajib itu awalnya memang cuma ada satu, yaitu puasa Ramadan. Tapi kemudian ada lagi yang disebut dengan puasa nazar. Ya, puasa nazar atau puasa kifarat ada lagi. Nah, itu jadi kewajiban. Tapi pada hukum asalnya yang wajib itu puasa cuma puasa Ramadan. Nah, puasa nazar berkaitan dengan nazar seseorang. Kalau puasa kifarah itu biasanya berkaitan dengan ketika dia tidak bisa melakukan apa yang sudah dia janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'inu liman wiyi fil fardi, wajib menentukan yang diniatkan pada kefarduannya. Jadi dalam berniat puasa Ramadan itu redaksi niatnya yang pertama ada saya berniatnya. Kemudian yang kedua fardunya. Ya, fardu atau sunnahnya itu disebutkan. Kemudian yang ketiga, nah ini wata'inu liman wiya fil fardi. Jadi harus dita'inkan, dijelaskan fardunya fardu yang mana. Karena nanti takut ketukar sama fardu yang nadar atau fardu yang kifayah. Wata'inu liman wiya fil fardi, wajib menentukan yang diniatkan pada kefarduannya ka Ramadanin seperti puasa Ramadan, au nadrin atau puasa nadar, au kafaratin atau puasa kafarah. Bi ayyan wiya kula lailatin annahu shaimun ghadan an Ramadan, dengan berniat puasa setiap malam bahwa akan berpuasa pada esok harinya di bulan Ramadan. Awin nadri atau nadar, au kafarati atau kifarah, wa illam yu'ayyin sababaha, meskipun tidak menentukan sebab kifaratnya. Ya. Jadi syarat ketiga dari redaksi daripada niat puasa kita harus jelas fardunya fardu apa. Fardu Ramadan kah? Fardu nazarkah atau fardu kifaratkah? Meskipun di sini sebab kifaratnya nggak apa-apa, nggak ditentuin, nggak disebutin di niat, gitu, ya. Dan di situ ditambahkan juga fi
kullaylatin. Jadi wajibnya itu setiap malam. Karena ini kitab backgroundnya adalah mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i ya. Maka wajib niatnya tiap malam. Nanti beda lagi kalau mazhabnya misalkan Maliki, itu biasanya di awal Ramadan. Itu boleh niatnya sekali untuk 1 bulan. Gitu ya. Tapi orang Syafi'i pun kita bisa mengambil pendapat mazhab yang lain, niat 1 bulan penuh di awal Ramadan dengan maksud untuk berhati-hati. Khawatir malamnya kita sangat lelah, habis maghrib langsung tidur, tahu-tahu imsak sudah, nggak sempat niat. Maka itu bisa di cover atau bisa ditolong sama niat yang pertama tadi. Tapi dalam niat pertama bulan Ramadannya kita, dalam redaksi niatnya kita ikuti, rujuknya ke siapa, ke mazhab yang mana, gitu. Ya. Falau nawa sauma an fardihi, maka jika orang berniat puasa fardu, au fardi waqtihi, atau dari kefarduan waktu puasa, lam yakfi, tidak mencukupi. Ya, jadi kalau yang disebutkan cuma sampai saya puasa fardu saja, itu tidak mencukupi. Maka harus disebutkan fardunya fardu apa, Ramadan atau nazar dan kifarat tadi. Naam, betul demikian. Man alaihi qada'u Ramadaini, hanya orang yang berkewajiban mengqada puasa 2 kali Ramadan, aw nadrin atau nazar, aw kafaratin atau puasa kifarat, min jihatin, dari sebab yang berbeda-beda, min jihatin mukhtalifatin, dari sebab yang berbeda-beda. Lam yushtarat ta'yinu littihadil jinsi, ya, sebab lam yushtaratu, maka tidak disyaratkan harus ditentukan niatnya, seperti qada bulan Ramadan yang terdahulu atau yang kedua. Nah, ini jadi kalau seseorang berniat fardu Ramadan harus disebutkan waktunya Ramadan, fardunya fardu apa. Wahtaraza bishtirati tabyiti fil fardi, kecuali dengan kalimat disyaratkan niat pada malam hari puasa fardu ialah puasa sunnah anin nafli. Fatasihu fihi walau muaqqatan niyatu qabla zawali lil khabari sahih, maka puasa sunnahnya jadi sah sebelum tergelincirnya matahari, walaupun puasa sunnah tersebut waktunya tertentu. Jadi berbeda dengan puasa fardu. Untuk puasa sunnah itu, ya, itu tidak mesti disebutkan, ditakyinkan sunnahnya sunnah apa. Cukup dengan kita niat besok puasa sunnah, cukup. Ya, kalau harinya hari Senin, jadi puasa sunnah Senin. Kalau harinya hari Kamis, jadi puasa sunnah Kamis. Kalau harinya hari Arfah, jadi puasa sunnah Arfah, dan seterusnya. Ya, itu bedanya puasa fardu dan puasa sunnah di redaksi niatnya. Kemudian berikutnya di sini dijelaskan juga salah satu hadis dari Rasulullah SAW melalui istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku, ya, zata yaumin. Faqala, lalu beliau menanyakan, hal indakum syai'un, apakah padamu ada sesuatu? Artinya Rasul nanya, wahai istriku Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan atau yang bisa dipakai buat sarapan? Qultu, Aisyah menjawab, la,
Tidak ada. Qala, Rasul bersabda lagi, fa inni idzan asumu. Kalau begitu aku berpuasa. Qalat dakhala alayya yauman, pada hari lainnya Rasulullah SAW akhara dakhala alayya yauman akhar, masuk lagi ke rumahnya Siti Aisyah pada hari yang lain. Faqala, masuk beliau nanya lagi, a'indakum syai'un, apakah padamu ada sesuatu? Qultu, aku menjawab, kata Aisyah, na'am. Qala idzan afturu, ada ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kalau begitu aku berbuka. Rawahu Daruqutni. Nah, jadi Rasulullah mencontohkan kepada kita lewat hadis ini, apabila mungkin pagi-pagi itu tidak ada yang bisa dimakan atau dikonsumsi untuk sarapan, beliau inisiatif langsung puasa. Jadi tapi kalau ada, ya beliau buka, karena itu bukan waktu wajib, bukan pada bulan Ramadan. Nah, ini pelajaran juga buat kita, teladan juga buat kita, ya. Jadi kalau di rumah kita nanya ke istri, sarapan apa? Nggak ada apa-apa, langsung aja jawab, saya puasa. Jangan ngomel-ngomel, ini nggak ada apa-apa. Wah, semua kemana-mana ya. Kamu kerjanya HP mulu. Sarapan suami nggak disiapin segala macam. Nah, ini teladan buat kita bahwa setelah Rasulullah SAW saja, ya, beliau puasa ketika tidak ada yang bisa dimakan sebagai sarapannya. Wa bita'ini fihin nafla aidan, dikecualikan pula dengan kalimat ta'yin pada puasa fardu, yaitu pada puasa sunnah. Fayasihu, maka sah, walau muaqqatan, dengan niat puasa secara mutlak, biniyatin mutlaqatin, kama tamadahu ghairu wahidin, sebagaimana yang dikuatkan bukan oleh seorang ulama saja. Jadi para ulama sudah sepakat, khusus ulama-ulama mazhab Syafi'i, bahwa wabit ta'yini fihi naflu aidan. Jadi ta'yin ini bisa jadi pengecualian dalam puasa sunnah. Artinya puasa sunnah itu cukup dalam redaksi niatnya itu, yang pertama nawa itu sauma, ya udah saya niat puasa aja cukup. Atau saya niat puasa sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Gak disebutkan gak apa-apa. Tapi kalau mau disebutkan lebih bagus lagi, gitu. Ya, lebih afdal lagi. Na'am ba'asa fil majmu', demikianlah telah dibahas dalam kitab Majmu', isyarat ta'yin, persyaratan adanya penentuan, ya, penjelasan tadi, fi rawatibi, pada puasa rawatib. Puasa rawatib itu mana? Puasa hari Arafah. Seperti puasa hari Arafah, ka Arafata wa ma ma'aha, dan puasa lain yang bersamaan dengan Arafah. Fala yahsulu ghairuha ma'aha wa innawa, maka tidak sah, maka tidak hasil menyertakan niat puasa rawatib dengan puasa lainnya sekalipun diniatkan. Lain halnya dengan niat sunnah sholat rawatib dapat disatukan dengan tahiyatul masjid. Jadi kalau puasa-puasa yang waktunya sudah ditentukan, kayak puasa rawatib, ya, puasa Syawal, sunnah Syawal dan segala macamnya itu, ya, itu tidak bisa kita satukan dengan sunnah yang biasanya. Beda kayak sholat rawatib. Kalau sholat sunnah rawatib dapat disatuin tuh antara tahiyatul masjid dengan sholat
qabliyah. Jadi kalau kita datang ke masjid misalkan telat ya, pas kita nyampe udah adzan ya, itu jangan maksa sunah tahiyat masjid. Kita nunggu aja adzannya selesai, nanti yang biasa pakai qabliyah Jumatnya dia sholat sunnah qabliyah saja langsung. Insya Allah tahiyatul masjidnya dapat. Dengan catatan memang kita nggak nunda-nunda. Ini kalau ditunda-tunda, ntar aja berangkatnya, nunggu bentaran lagi, tahu-tahu adzan aja. Nah itu namanya disengaja. Itu berarti nggak dapat tuh ganjaran atau puasa pahala dari sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Sampai situ dulu, Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ta'yin ataupun keterangan dalam redaksi daripada niat puasa wajib. Monggo. Ada? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Senin Kamis berbarengan kebetulan tanggalnya 12 atau 13 Ayyamul Bid. Itu bisa kayak tadi disampaikan niatnya kan beda-beda. Bisa disatukan. Oke. Iya. Tadi sudah disebutkan kalau puasanya puasa wajib digabung dengan puasa sunnah kebetulan. Misalkan istri kita punya hutang Ramadan. Nah, kebetulan mau dibayarnya sekaligus dengan sunnah Syawal. Maka niatnya cukup yang wajibnya saja. Insya Allah yang sunnahnya dapat tuh. Nah, kalau puasanya sama-sama sunnah, tadi contohnya kayak puasa Senin Kamis kebetulan tanggalnya tanggal pertengahan yang disebut dengan Ayyamul Bid atau puasa muti. Nah, itu boleh niatnya dua-duanya kita pakai. Ya. Jadi di redaksi niatnya saya niat puasa sunnah Senin atau Kamis atau berbarengan dengan Ayyamul Bid sunnata lillahi ta'ala. Jadi dua niat itu karena sama-sama sunnah ditakyinkan lebih bagus. Tapi sekalipun tidak ditakyinkan karena sama-sama sunnah, ketika kita niat dalam hati saya mau puasa sunnah hari ini. Kebetulan hari itu hari Senin sekaligus tanggal 14 misalkan. Insya Allah dua-duanya dapat. Insya Allah puasa dua-duanya dapat. Tapi kalau mau ditakyinkan dua-duanya lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ada lagi? Sambil ngopi nggak? Kopinya nggak ada ya? Adanya teh. Monggo. Silakan. Yang mau nanya lagi, monggo, atau mau kita lanjut dulu nih? Ada? Kita lanjut dulu ya. Fa aqallun niyati mujzi'ati nawaitu sauma ramadhana. Niat puasa fa aqallun niyati yang mencukupi paling sedikitnya ialah itu nawaitu sauma ramadhana. Walau bidunil fardi saya berniat puasa Ramadan. Walau bidunil fardi walaupun tidak dengan menyebutkan fardunya.
Alal mu'tamad menurut kaul mu'tamad. Kenapa? Karena ketika sudah menyebutkan Ramadan, maka sudah lumrah bahwa Ramadan itu wajib puasa. Jadi cukup dengan paling sedikitnya itu nawaitu shauma Ramadan. Saya besok puasa Ramadan. Itu udah cukup. Tabaan lil aksarin, sebagaimana yang ditahsis tashih dalam kitab Majmu' karena mengikuti kebanyakan ulama. Li anna shauma Ramadan minal balighi la yaqa'u illa fardhon. Sebab sesungguhnya puasa Ramadan bagi orang yang sudah balik, ya sudah tahu semua hukumnya, fardu. Maka dengan tidak disebutkan fardu Ramadan juga itu sudah cukup. Jadi cukup dengan nawaitu shauma Ramadan. Itu redaksi paling singkatnya. Redaksi paling disingkatnya niat puasa Ramadan seperti itu. Wa muqtada kalamir raudhah wal minhaj wujubuhu aw bila ghadin kama qala Syekhani li anna lafdhal ghadin istahara fi kalamihim fi tafsir ta'yin. Tujuan perkataan raudhah dan minhaj mewajibkan adanya niat fardu atau tidak harus meniatkan hari esok sebagaimana kata dua set, sebab lafaz esok termasuk dalam perkataan ulama dalam menerangkan ta'yin. Kalau di kita kan lengkapnya gitu tuh. Nawaitu shauma Ramadhani, ada yang Ramadhani, Ramadhana tuh. Nanti beda-beda lagi tuh ini dalam segi i'rabnya. Nawaitu shauma ghadin fardhi syahri Ramadhan hadihi sanati lillahi ta'ala. Nah, di situ ada ghadin. Ghadin itu artinya esok. Nah, menurut ulama di kitab Minhaj ya, itu termasuk ta'yin, keterangan. Puasanya kapan? Ya besok, gitu. Enggak hari ini. Wa huwa fil haqiqati laisa min hadits ta'yin. Adapun kalimat ghadin atau esok itu pada hakikatnya bukan atau tidak termasuk batas ta'yin. Fala yajibu at-ta'arrudu lahu. Maka tidak wajib menyatakan secara khusus esok tadi bi khususihi bal yakfi dukhuluhu fi yaumi syahril manwi. Bahkan cukup termasuk kata ghadan itu dalam niat puasa bulan yang diniatkannya. Li khususil ta'yin hina idzin lakin qadiyata kalami syekhina kal jadi wujub. Sebab ketika itu dalam menyebut bulan Ramadan sudah termasuk ta'yin, akan tetapi menurut Syekhuna seperti Syekh Masjid wajib menentukan esok. Nah, di sini ulama ikhtilaf lagi nih. Ada sebagian yang bilang enggak mesti ada kata ghadannya karena itu bukan batas ta'yin. Ta'yinnya cukup diwakili dengan Ramadan. Tapi sebagian lagi bilang wajib besoknya. Karena kenapa ada besok? Nah, ada puasa sunnah itu yang niatnya bisa hari ini juga niat, gitu. Ya, hari ini niat, hari ini jadi puasanya. Itu untuk puasa sunnah. Nah, di sini ada istilah. Tapi alhamdulillahnya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita di kampung tuh sudah menjelaskan, membiasakan secara detail niat-niat seperti itu ya, secara lengkap redaksinya. Lalu akmalnya, sempurnanya niat puasa Ramadan itu bagaimana? Wa akmaluha ayin niyati. Adapun niat puasa yang paling lengkap yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani. Nah, menurut kitab ini pakai Ramadan ini bil jarri li idofatihi. Redaksi lengkapnya nawaitu, saya berniat shauma ghadin, puasa esok hari, an adai fardhi ramadhani, untuk melaksanakan kefarduan bulan Ramadan. Di sini pakai ramadhani bil jar,
dengan menjarkan huruf nunnya lafaz Ramadan. Liidofatihi sebab diidofahkan kepada lafaz sesudahnya. Diidofahkan ke lafaz fardinya. 5 ba'dahu hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau kita lengkap lagi biasanya pakai syahri ya, syahri Ramadan. Lisihati niyati hina idin ittifaqan, karena niat puasa tersebut secara ittifaq sudah dilafazkan seperti itu. Jadi ada akol, ada akmal. Akol itu minimal, ya, akmal itu maksimalnya. Ya. Jadi dalam ibadah itu gitu loh. Ada akolnya, ada akmalnya, nanti ada afdolnya. Ya. Sama kayak kita sholat, gitu kan, baca tasbih ketika sujud atau ruku, akolnya ya subhana rabbiyal, subhanallah, subhana rabbiyal, itu udah cukup sebenarnya, ya, karena paling sedikit ketika kita tumaninah dalam ruku dan sholat itu selama kita mengucapkan subhanallah, udah cukup, subhanallah 2 kata. Jadi begitu sujud, saking buru-burunya mungkin ditungguin kereta gitu kan kalau pagi itu subuh, subhanallah, bangun lagi udah cukup gitu. Tapi itu akol minimal, ya. Akmalnya, sempurnanya berapa? Biasanya 3 kali kita kan. Nanti ada lagi yang lebih maksimal lagi berapa? 11 kali. Kalau kita waktunya senggang, waktunya lama. Nah, makanya ketika kita jadi imam itu harus bijaksana, ya. Apalagi di waktu-waktu orang berangkat kerja, orang pulang kerja, itu jangan sampai kita sebagai imam egois, suratnya panjang banget. Sampai yang di belakang, waduh, ketinggalan nih. Jadi sholatnya jadi gak tenang gitu. Tapi jangan terlalu pendek juga, mentang-mentang harus cepet beres Fatihah bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nah ini juga terlaluan cepet. Jadi harus bijaksana, yang sedang aja lah, yang golib, yang kaprahnya orang pakai. Gitu. Lalu terus kapan dong kita pakai hafalan kita yang panjang-panjang itu? Sholat sunnah, ya. Bahkan ada sahabat Nabi yang sampai ditegur gara-gara dia jadi imam kelamaan bacaannya. Mas Pras. Jadi bacaan setelah Fatihahnya kelamaan itu sampai ditegur sama Rasulullah. Tapi kalau yang kecepatan belum pernah dengar tuh hadisnya. Jadi itu untuk puasa sholat-sholat yang fardu. Tapi kalau waktunya senggang kayak Isya gini kan orang jarang ya yang berangkat kerja Isya gitu. Nah, boleh tuh agak dipanjangin gitu. Atau mungkin subuh kan karena rakaatnya mungkin cuma 2, kadang suratnya agak panjang. Jadi dalam ibadah itu ada yang akol, ada yang minimal, ada yang akmal, ada yang sempurnanya, nanti ada yang afdolnya juga berapa. Wa bahasal Azra'iyu annahu law kana alaihi mislul ada'i ka qada'i ramadhana qablahu. Imam Azra'i telah membahas bahwa sungguhnya kalau ada seseorang melaksanakan kewajiban apa? Mislul ada'i qada'i ramadhana qablahu lazimahu ta'arud lil ada'i aw ta'yinis sadah. Umpamanya kewajiban qada puasa Ramadan sebelumnya
berarti dia punya kewajiban ganda, maka wajib mengemukakan ada atau melaksanakan kewajiban waktu itu atau menentukan tahunnya. Tuh, jadi kalau kita punya hutang puasa, mungkin 2 tahun yang lalu belum sempat kita bayar. Nah, itu dalam niat puasa Ramadan kode Ramadannya kita tentuin, itu Ramadan kapan. Ya, biar jelas. Itu menurut Imam Azra'i. Tapi jarang ya, mungkin sakit segala macam. Baik, nah itu tentang niat Ramadan. Karena rukun puasa itu cuma 2, Bapak-bapak. Pertama niat, kedua adalah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar atau azan subuh sampai terbenamnya matahari. Itu aja tuh. Ininya apa, rukunnya tuh. 2 itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke apa aja sih hal-hal yang membatalin puasa Ramadan atau puasa kita, baik yang fardu maupun yang sunnah. Enggak. Untuk terkait niat. Silakan. Kondisinya gini. Ketika kita niat, itu cuma malam pertama tuh bagaimana, Pak? Setelahnya enggak niat, tapi niatnya selama sebulan Ramadan itu full gitu. Tapi setiap malamnya enggak niat. Nah, menarik nih. Kalau kasusnya seperti itu, niatnya pada bulan malam pertama toh, berarti dia mengikuti mazhab Maliki tadi. Dan besok-besoknya dia nggak niat lagi, itu udah cukup. Tapi kalau yang menganut mazhab Syafi'i kayak mayoritas orang kita, ya, itu wajib lagi niat tiap malamnya. Jadi kita niat sebulan itu cuma antisipasi. Kalau niat malamnya itu ada hal-hal yang membuat kita lupa niat, maka niat kita itu sudah di cover di awal. Nah, itu pun redaksi niatnya dengan kita menentukan kita ikut imam yang mana. Gitu. Tapi untuk penganut mazhab Syafi'iyah kayak mayoritas di kita di Indonesia, maka niat tiap malamnya tetap wajib. Tapi kalau dia kelupaan, misalkan malam ke-25, dia saking capeknya kerja, habis sholat maghrib tuh tidur. 14 bangun-bangun sebelum subuh. Itu pun nggak keburu dia karena sholat isya doang terus adzan subuh. Lupakan niat tuh, karena batasnya niat itu dari maghrib sampai ke adzan subuh dalam mazhab Syafi'i. Maka puasanya tetap sah karena di cover sama niat yang di awal tadi itu. Tapi kalau niat yang di awal itu dia nggak sempet niat sekaligus 1 bulan, maka hari itu dia nggak bisa puasa. Puasanya nggak sah karena nggak niat malamnya. Gitu. Kalau dia memang selama ini mengikuti mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau dia memang dari awal penganut mazhab Maliki yang mengatakan bahwa boleh niat di awal Ramadan saja, ya malam-malam berikutnya nggak usah niat lagi, cuy. Gitu, Mas. Ada lagi? Pakai yang malam pertama full. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya di sini kita pentingnya tahu teori-teori dari beberapa imam mazhab. Ya, jadi ketika ada perbedaan pendapat itu justru menjadi rahmat, menjadi opsi buat kita mau ngikut yang mana. Jangan malah beda mazhab malah dijadiin alat untuk berantem. Nah, ini yang salah, ya. Kayak banyak kan ceritanya gitu tuh. Ada orang sholat jamaah karena perbedaan mazhab akhirnya berantem. Yang di luar masjid untung saya nggak sholat, katanya, nggak berantem tuh kan. Mereka yang merasa benar padahal nggak sholatnya aja udah salah gitu. Tapi karena yang di dalam sholatnya malah berantem, nggak sesuai dengan harapan bahwa orang yang sholat itu bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif, maka anggapan masyarakat bisa berbeda. Itu.
Makanya saya ingat tuh salah satu khutbah di bulan puasa kemarin tuh ada Pak Syarif Hidayat, salah satu ulama kita juga. Beliau bilang kan di akhir ayat itu, di akhir Al-Baqarah ayat 183 itu dalil tentang kewajiban puasa, di situ dikatakan la'alakum tattaqun. Jadi salah satu atau hikmah tujuan besarnya dari puasa Ramadan itu adalah untuk membentuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kaitkan dengan definisi takwa yang sering diucapkan para khotib-khotib pada hari Jumat itu, bahwa takwa itu adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka redaksi di akhir itu kayak kurang tepat gitu. Nah, beliau menyebutkan bahwa arti takwa di situ bukan hanya mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tapi lebih dari itu, takwa itu diartikan dengan akhlakul karimah. Kenapa? Karena kita puasa itu sejatinya kita pengen ada dampaknya pada diri kita setelah selesai puasa Ramadannya. 1 bulan penuh kita kemarin menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kayak ngomongin orang, membatalkan pahala puasa kan itu. Nah, setelah Idul Fitri lanjut ke tuh kebiasaan baik di bulan Ramadannya, atau balik lagi ke setelan mode lama sebelum Ramadan. Nah, berarti la'alakum tattakunnya belum berhasil. Ya, jadi arti takwa di situ menurut beliau lebih kepada akhlakul karimah. Sama kayak gini. Kita sering tahu kurma itu apanya sih? Akarnya, pohonnya, atau buahnya? Kita tahu kurma itu. Buahnya kan? Ini kurma ajwa, ini kurma sukari, macam-macam lah jenis-jenisnya tuh. Yang orang icipin itu buah kurmanya. Orang nggak peduli pohonnya setinggi apa, pohon kurmanya di mana, segersang apa lahannya, akarnya sekuat apa. Yang orang peduli itu nih kurma enak nggak, manis apa enggak. Nah, sama. Jadi iman itu ibarat akar kita, Islam itu ibarat pohonnya. Nah, ihsan atau akhlakul karimah itu ibarat buahnya. Ibarat buahnya. Maka misi yang paling utama yang diemban oleh Rasulullah itu di Al-Quran dijelaskan bahwa liutam mimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, jadi termasuk rukun agama juga menyebutkan kan, rukun agama ada 3 tuh, arkanuddin salasa. Rukun agamanya itu ada 3. Pertama apa? Al-iman, iman. Ya, iman kepada siapa? Iman kepada yang 6 rukun iman itu. Ya. Kemudian yang kedua al-Islam, Islam. Jadi karena iman itu perwujudannya adalah Islam. Jadi iman itu definisinya 3. Pertama diyakini dengan hati, kedua diikrarkan dengan lisan. Oh iya, Tuhan saya Allah, gak ada yang lain selain Allah. Ya. Yang ketiga adalah dilakukan dengan perbuatan. Nah, jadi ketika kita ngaku Islam, tapi perbuatannya keluar dari ajaran Islam, maka imannya kurang 1 dimensinya. Ya, jadi iman punya 3 dimensi itu. Dimensi hati, dimensi lisan, sama dimensi perbuatan. Sama rukun agama juga tadi 3 tuh. Islam, iman, Islam, sama ihsan, perbuatan baik. Itu ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Terkait niat sunat ya. Bisa nggak sholat niat sunat itu diiakannya tapi pas di pagi hari? Karena kita tahu mungkin pas kedepannya dari paginya udah pasti nggak dapat makan, tapi niatnya dari situ gitu. Berdasarkan hadis Nabi yang tadi, jadi Nabi datang ke Siti Aisyah nih pagi-pagi, nanya, kamu punya sesuatu nggak buat dimakan atau sarapan? Kata Aisyah nggak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya udah saya hari ini puasa.
Jadi itu kondisinya kalau kita bayangkan timingnya berarti pagi. Dengan catatan dari sholat subuh itu belum minum atau makan sesuatu. Tapi kalau habis subuhnya udah ngeteh, udah ngopi, ya tetap nggak bisa. Ya. Berarti mulainya itu pada saat fajar juga kan? Iya tetap. Ini nanti kalau gitu, subuh. Iya betul, nggak apa-apa. Jadi niatnya, tapi syaratnya dari subuh sampai jam 9 niat itu belum masuk apa-apa. Iya, kalau dari subuh ke jam 9-nya udah masuk pisang goreng 3, kopi 1 gelas, pas sampai rumah saya mau puasa, nggak bisa. Tetap karena puasa itu ada waktunya. Tadi itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Niatnya kalau belum makan apa-apa, minum apa-apa jadi. Tapi kalau udah makan minum sebelum niat tadi itu ya nggak bisa. Gitu. Batas maksimalnya jam berapa? Nggak ada ya. Belum makan. Jadi dari pagi sampai asar belum makan? Iya, nggak apa-apa. Iya, sebetulnya juga ada isi aja. Pokoknya sebelum maghrib. Lama dari subuh di pada makan baru sampai asar ya. Jadi jangan habis kopi pagi itu habis itu ya. Udah jangan pagi jaga-jaga kan pas kita kesini. Jangan rumah emosi. Udah liatin aja. Daripada perlu foto-foto emosi. Itu alternatif. Ya, enggak. Masih ada? Silakan. Nah, di situ ya. Jadi perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa fardu atau puasa wajib, niatnya wajib di malam harinya. Dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau puasa sunnah boleh di siang harinya. Selama dari subuh sampai waktu niat itu perutnya, kerongkongannya belum kemasukan apa-apa, makanan atau minuman. Wa yafturu amidun la nasin li saumi. Nah, kita masuk nih yang berikutnya nih, hal-hal yang membatalkan puasa. Batal puasa orang yang sengaja membatalkannya. Nah, jadi perlu digarisbawahi nih, sengaja. Karena nanti ketika dia tidak sengaja, maka puasanya nggak batal. Tidak sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, puasanya tidak batal. Jadi kita batal puasa karena kita sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sengaja dan tidak sengaja ini menentukan nih. Ini harus di garis bawahi dulu. Wa yafturu amidun la nasin, bukan orang yang lupa. Kalau lupa berarti sengaja apa enggak? Enggak, namanya lupa. Tapi hati-hati. Lupa ini bisa beneran lupa, bisa pura-pura lupa. Nah, balik lagi. Berarti kalau dia antara beneran lupa sama pura-pura lupa, nah itu yang tahu cuma dia sama Allah. Ya, dia sama Allah yang tahu. Makanya puasa ini salah satu ibadah yang istimewa. Saking istimewanya, dalam beberapa hadis Rasul bilang bahwa Allah langsung yang ngasih pahalanya. Ya, dan di surga pun ada beberapa riwayat yang bilang bahwa Allah menyediakan pintu surga khusus untuk orang-orang yang ahli puasa. Ya, yang ahli itu maksudnya yang setiap hari istiqomah, bukan setiap hari, maksudnya dia istiqomah puasa, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Saking istimewanya ibadah puasa ini. Jadi puasa ini sifatnya rahasia. Wa in kasura minhu
nahu jima'in wa uklin alimin. Tadi batal puasa orang yang sengaja membatalkannya, bukan orang yang lupa akan puasanya. Walaupun hal itu dilakukan berulang kali. Minum ulang. Tapi selama dia lupa ya nggak batal. Orang lupa nggak sengaja gitu. Tapi kalau pertama lupa, kedua lupa, ketiga nanggung Nah, nanggungnya itu yang bikin batalnya. Ya. Karena ketika kita bilang nanggung terus dilanjutin minumnya atau makannya, maka itu masuk kategori disengaja. Contohnya umpamanya melakukan jima. Wah, lagi puasa Ramadan siang-siang. Gak sengaja klon sama istri. Sampai berulang-ulang tuh. Ya, berapa ronde. Tapi gak sengaja. Itu tetap gak batal. Tapi masa iya dua-duanya lupa? Kan agak, walaupun mungkin tapi kemungkinannya kecil gitu. Walaupun mungkin tapi kecil lah, sekian persen saja gitu. Karena melibatkan dua orang. Tapi kalau situasi kondisinya menyebabkan dua-duanya lupa, ya tetap nggak batal puasanya karena kondisinya lupa. Wa uklin alimin atau makan serta orangnya mengetahui mengenai hukum tersebut. Nah, termasuk orangnya tahu kalau jima, makan itu membatalkan puasa. Terus kalau nggak tahu, ya nggak batal. Orang nggak tahu. Ya, jadi termasuk tidak sengaja orang yang nggak tahu. Ya, dia kan nggak tahu, dia lakuin, ada yang ngasih tahu, ya saya nggak tahu, berarti nggak sengaja, karena dia nggak tahu. Nah, makanya pentingnya di sini kita taklim, ya, baca-baca hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Karena fikih itu udah jadi hukum. Kalau Quran, hadis itu dasar hukumnya. Jadi kalau fikih itu udah jadi produknya, kalau Quran, hadis, ijma ulama itu dalam bentuk bahan, belum jadi. Pak, mau nanya Pak. Monggo. Kalau keterbatasan ilmu terkait tidak mengetahuinya itu bagaimana itu? Maksudnya keterbatasannya gimana? Nggak tahu bahwa ini tuh yang membatalkan gitu. Kalau dia benar-benar nggak tahu ilmunya, ya termasuk nggak sengaja. Terus itu hukumnya gimana? Ya sah puasanya, tetap sah. Kecuali dia udah nggak ada yang ngasih tahu, tapi dilanjutin lagi. Nah, namanya sengaja. Gimana? Tidak tahu aja karena tidak mau mencari ilmu. Gitu. Nah, betul. Jadi ketidaktahuannya ini karena dia males buat belajar atau memang nggak punya akses buat belajar, itu beda tuh. Ya, kalau dia nggak tahunya karena dia males cari tahu, padahal aksesnya mudah, internet ada, pengajian ada, ustadz deket, tapi dia emang nggak mau ngaji aja gitu. Berarti sengaja. Sengaja apa? Sengaja nggak mau tahu. Ada faktor sengajanya tuh, sengaja nggak mau tahu. Tapi karena dia mungkin hidup di daerah terpencil, ya, yang sinyal susah, tengah-tengah pulau mungkin pulaunya tertutup gitu kan, dia jagain harta karun di situ. Nah, nggak ada akses dia buat belajar, ustadz juga nggak ada, sama sekali tuh aksesnya ketutup. Nah, itu termasuk yang tidak disengaja tadi. Gitu. Tapi kalau zaman sekarang, selama masih ada akses, kayaknya hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal wajib tuh mudah kita temui ya. Salah satu kelebihan zaman sekarang, ya, dibandingin mungkin beberapa puluh tahun lalu, mudahnya akses orang menerima informasi. Salah satunya informasi terkait tentang fikih-fikih ini. Kalau zaman dulu iya tuh susah banget.
Ada hadis Nabi nih, ini jadi penutup kita malam ini mungkin. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, ia sedang puasa, fa akala, lalu dia makan, aw syariba atau minum, fal yutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Puasanya disempurnain aja. Fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Sesungguhnya Allah lah yang pada hakikatnya memberi makan dan minum ke orang tersebut. Nah, kalau orang dulu bilang bonus tuh. Bonus dari Allah itu, Pak. Ya. Jadi lanjutin puasanya dengan catatan benar-benar tidak disengaja. Biasanya puasa hari pertama tuh, ya, karena belum terbiasa badannya hari pertama biasa pagi-pagi ngebaso segala macam, tahu-tahu udah habis semangkok, ingat tadi lagi puasa, lanjutin, stop makannya, lanjutin puasanya. Kalau masih nyangkut di tenggorokan, wah itu yang repot tuh, belum sempat minum. Masih di tenggorokan gimana? Kalau susah dikeluarin, ya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi yang masih ada di mulut, kita seupaya mungkin mengeluarkannya. Tapi kalau udah nyangkut di sini, ya udah telan aja, nggak apa-apa. Daripada nanti malah cegukan terus kan, malah bahaya. Ibnu Hibban telah mensahihkan, dalam riwayat lain dikatakan bahwa tidak perlu mengkodo, jadi nggak usah dikodo tuh. Kalau kita kelupaan, tapi kita lanjutin puasanya sampai sempurna pada hari itu. Itu cukup. Mudah-mudahan pembuka hari ini kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita jadi istiqomah belajar terus. Karena kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au muhibban, ya, wala takun jahilan. Jadilah kita orang yang pertama, kalau sanggup, kalau punya pengetahuannya, ya ngajar. Kalau nggak sanggup, ya belajar. Kalau nggak sanggup ngajar dan nggak mau juga belajar, ya minimal kita seneng lah sama yang ngaji gitu. Jangan ada yang ngaji apa sih itu berisik-berisik dan seterusnya. Walaupun mungkin mohon maaf kepada seluruh keluarga kalau mengganggu, tapi niat kita insya Allah syiar bahwa di sini insya Allah setiap ba'da Isya setiap hari Minggu, ya, minggu pertama dan minggu kedua kita akan terus insyaallah istiqomah belajar fikih ini. Cukup? Wala jahilun bi anna ma ta'atahu tsumma qala wallahu alam bissawab. Demikian untuk malam kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa digunakan baik dalam puasa wajib maupun puasa sunnahnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, saya pun sama masih dalam tahap belajar terus, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori ahli atau orang-orang yang memakmurkan masjid. Billahi taufiq wal hidayah, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorengannya telat ya. Iya.